Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalaiqi ajma'in. Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله أجمعين. Jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas hidayah taufik yang Allah berikan kepada kita sehingga di pagi hari ini kita bisa bermajlis kembali di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bertaqarrub kepadanya dengan sebuah amalan yang sangat agung di dalam agama kita, yaitu amalan yang bernama talabul ilmi syar'i yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya atas setiap orang-orang yang beriman. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha untuk istiqamah di atas petunjuknya sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran kita di dalam membahas kitab Ushulus Sunnah karya Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Dan kita masuk pembahasan poin yang ke-23, masalah yang ke-23 di antara prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka yakini berdasarkan dalil-dalil yang datang dari Al-Quranul Karim ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam, atau poin yang ke-24 ya, afwan. 23 sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Poin yang ke-24 ya, tentang masalah iman. Berkata penulis rahimahullahu taala, wal imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu kama jaa fil khabar akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Iman mencakup ucapan dan amal perbuatan. Ya, iman menurut Ahlus Sunnah
itu mencakup qaulun dan amal, ucapan dan amal perbuatan. Yazidu wa yanqus, iman bisa bertambah dan iman bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kama jaa fil khabar, sebagaimana datang dalam sebuah hadis. Ini al-Imam mengisyaratkan hadis yang datang dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dengan sanad yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, At-Tirmidzi di dalam sunannya, Ahmad di dalam musnadnya, Imam Ibn Abi Syaibah di dalam musannafnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Yang paling bagus akhlaknya. Ini di antara dalil yang dijadikan asas oleh para ulama ahlu sunnah di dalam menetapkan akidah mereka bahwasannya iman itu mencakup ucapan dan amal perbuatan, dan bahwasannya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya, karena Nabi yang mulia di sini menjelaskan bahwasanya orang-orang beriman itu berlebih kurang dalam tingkatan keimanan mereka. Ya, semuanya tidak sama dalam satu tingkatan keimanan, tapi berlebih kurang. Ya, bertingkat-tingkat kualitas iman kaum mukminin. Dan di antara tanda orang yang paling bagus keimanannya, di antara tanda orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, maka ini dalil bahwasanya iman itu tidak satu tingkatan. Ya, tapi berlebih kurang. Yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya, orang-orang beriman ya tidak dalam kondisi satu kualitas keimanan. Ya, hatta kita pribadi, iman kita enggak stuck. Kadang naik, kadang turun. Ya. Maka jamaah yang Allah muliakan, di antara akidah Ahlus Sunnah yang dibangun di atas Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ahlus Sunnah dalam perkara iman, mereka meyakini iman itu mencakup qaulun wa amal, mencakup ucapan dan amalan. Ya. Adapun makna qaul, kata para ulama, mencakup qaulul qalbi wa qaulul lisan. Ya. Ini mencakup qaul al-qalbi, ucapan hati, dan ucapan lisan. Adapun qaulul qalbi, maka maknanya adalah al-iman wa tasdiq, mengimani dan membenarkan. Ini namanya qaulul qalbi. Ya, qaul al-qalbi. Membenarkan, meyakini, mengimani, menetapkan. Sedangkan qaulul lisan adalah mengikrarkan dengan lisan, mengucapkan dengan lisan. Wa amalun, demikian pula iman
juga terdiri dari amalan. Ya, amalan juga mencakup dua perkara kata para ulama. Ada amalul qalbi dan ada amalul jawarih. Ada amalan hati dan ada amalan anggota badan. Ya. Amalan hati seperti al-mahabbah, al-khauf, rasa cinta, rasa takut, tawakal, ya, khasyah. Itu semua bagian dari amalan-amalan hati. Al-mahabbah, rasa cinta, ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai syariat Allah Subhanahu wa taala, mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua bagian dari amalul qalbi, bagian dari amalan hati. Ya. Demikian pula amalul jawarih, amalan anggota badan. Ya, seperti kita sholat, ya, kita datang ke majelis ilmu dengan fisik kita, ya, kita melaksanakan, ya, ibadah haji, ibadah umrah. Itu semua bagian dari amalul jawarih. Ya. Maka dari sini sebagian ulama mendefinisikan iman dengan ucapan mereka, al-imanu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarih wal arkan. Iman kata para ulama adalah qaulun bil lisan. Ya, iman itu mencakup ucapan dengan lisan. Diucapkan dengan lisan-lisan kita. Wa'tiqadun bil janan, serta apa yang diyakini oleh hati kita. Wa amalun bil jawarihi wal arkan, serta amalan, ya, yang diamalkan oleh anggota badan kita. Ini 3 unsur keimanan yang wajib ada dalam setiap orang-orang yang beriman. Ya, ada hati yang meyakini, lisan yang mengucapkan, dan amalan anggota badan yang mengamalkan, menjalankan konsekuensi dari apa yang dia yakini. Ya, nggak cukup kita meyakini dalam hati tanpa kita mengamalkan konsekuensinya. Nggak cukup kita sebatas yakni meyakini dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, saya beriman kepada Allah, ya, saya yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak menjalankan konsekuensi dari keimanan tersebut. Ya, maka Ahlus Sunnah tidak membedakan antara keyakinan hati, ucapan dengan lisan, dan amal dengan anggota badan. Semuanya satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam masalah keimanan. Ya, ini mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam, ya, meyakini tentang masalah keimanan, dan ini ijma' para salaf terdahulu. Ya, sebagaimana dinukilkan oleh banyak para ulama. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitab beliau Asy-Syari'ah dari Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, kata Imam Abdul Razzaq As-San'ani, sami'tu Malikan wal Auza'i wa ibn Jurayj wa Thawri wa Ma'maran yaqulun al-imanu qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Kata Imam Abdul Razzaq As-San'ani, aku pernah mendengar langsung, ya, Imam Malik,
Imam Auza'i, Imam Ibnu Juraij, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ma'mar, ini semua para ulama. Ya, nama-nama besar dari kalangan ulama-ulama terdahulu. Mereka semua mengatakan bahwasanya iman itu qaulun wa amal. Iman terdiri dari ucapan dan amal perbuatan. Yazidu wa yanqus. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya, ini salah satu nukilan dari Al-Imam Al-Ajurri, bahwasannya madhab ulama salaf, mereka meyakini bahwasannya iman mencakup ucapan dan amal perbuatan. Ya, mencakup ucapan dan amal perbuatan. Demikian pula Al-Imam Al-Khallal di dalam kitabnya Kitab As-Sunnah, beliau menukilkan ucapan Al-Imam Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Khallal menukilkan ucapan, ya, Al-Imam Yahya bin Ma'in, di mana Al-Imam Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala berkata, al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu mencakup ucapan dan amalan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya. Demikian pula jamaah yang Allah muliakan, di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya para ulama-ulama salaf terdahulu, mereka bersepakat dalam masalah, yakni konsep keimanan ini, apa yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab sahihnya, di dalam kitab Al-Jami' Al-Musnad, atau yang kita kenal dengan nama Sahihul Bukhari, di mana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membuat sebuah bab khusus yang menjelaskan tentang masalah ini, tentang konsep iman menurut Ahlus Sunnah. Ya, Al-Imam Al-Bukhari membuat sebuah bab, beliau namakan babu ziyadatil imani wa nuqsanihi, bab bertambahnya keimanan dan berkurangnya keimanan. Iman itu ada kaitannya dengan amal kita, bukan hanya sebatas keyakinan. Dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, tergantung kualitas amalan seorang hamba. Semakin maksimal dia menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka imannya semakin apa? Semakin naik. Ya. Sebaliknya semakin kurang di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka imannya semakin berkurang. Ya, maka para ulama menjelaskan antara keyakinan seorang hamba dengan amalannya itu dua hal yang saling melazimi. Ya. Dua hal yang saling melazimi. Dua hal yang saling berkaitan dan tidak mungkin terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Orang-orang yang beriman wajib menjalankan konsekuensi keimanannya dengan mengucapkan dengan lisannya dan mengamalkan dengan anggota badannya. Ya. Sebagaimana amal-amal kebaikan tidak akan bermakna, tidak akan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa dibangun di atas apa? Di atas asas keimanan. Gak ada manfaat seorang sedekah, gak ada manfaat seseorang berbuat kebaikan kepada orang lain, ya, yakni gak ada nilai pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau seandainya kebaikan tersebut tidak dibangun di atas keimanan. Ya. Maka orang-orang munafikun, mereka salat, mereka berjihad fi sabilillah, mereka berinfak, ya, tapi salat mereka, jihad mereka, infak mereka
tidak bernilai sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah? Karena enggak ada iman dalam hati mereka. Ya. Karena keimanan mereka hanya sebatas kamuflase yang mereka tampakkan dengan zahir-zahir mereka, dengan lahiriah mereka, tapi hatinya apa? Hatinya kufur. Hatinya benci kepada Islam. Hatinya benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka semua amal-amal kebaikan yang mereka usahakan ya sama sekali tidak bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini konsep yang wajib difahami oleh orang-orang yang beriman. Bahwasanya iman itu mencakup keyakinan hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Maka Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membuat bab khusus di dalam kitabnya Sahihul Bukhari Al-Jami' Al-Musnad. Beliau namakan bab ziyadatil imani wa nuqsanihi. Bab bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Ya. Dan bertambah dan berkurangnya iman itu dipengaruhi oleh kualitas amal-amal yang dikerjakan oleh seorang hamba. Ya, kemudian Imam Al-Bukhari membawakan beberapa dalil ya dari nas-nas Al-Qur'anul Karim, di antaranya di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-13. Al-Kahfi ayat yang ke-13. Kemudian Al-Mudaththir ayat yang ke-31. Kemudian Al-Maidah ayat yang ketiga. Ini di antara dalil yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Al-Kahfi ayat 13, Al-Mudaththir ayat 31, kemudian Al-Maidah ayat yang ketiga. Nanti kita akan bahas secara lebih khusus dalil-dalil yang menjadi asas ahlu sunnah ya dalam menetapkan masalah keimanan. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya para ulama salaf terdahulu ya mereka bersepakat dalam masalah konsep keimanan. Apa yang dinukilkan oleh Al-Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ar-Rabi' bin Sulaiman ini ya di antara sahabat dekatnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Di antara murid terdekat Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, Al-Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman berkata, Sami'tu Syafi'iyya yaqul, aku pernah mendengar secara langsung Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, menjelaskan konsep keimanan yang beliau yakini. Apa kata Imam Syafi'i? Kata beliau, al-imanu qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Kata Imam Syafi'i, iman mencakup ucapan dan amal perbuatan. Ya. Dan iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Lihat, tidak ada beda antara keyakinan Imam Syafi'i dengan keyakinan Imam Ahmad dalam masalah keimanan. Ya, sama. Karena mereka mengambil akidah mereka ya dari nas-nas Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma'nya para sahabat. Ya, akidah yang diyakini oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah keimanan. Nah, kemudian jamaah yang Allah muliakan, di antara dalil yang dibawakan oleh para ulama untuk membangun akidah mereka dalam masalah keimanan
bahwasannya iman itu terdiri dari akidah, keyakinan, ya. Kemudian ucapan lisan, kemudian amalan anggota badan. Di antara dalil para ulama, yang pertama adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Bukhari Muslim. Ya, dalam hadis Bukhari Muslim di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Kata Nabi yang mulia, iman itu terdiri dari 70 sekian cabang. Bid'un wa sab'una syu'bah. Iman terdiri dari 70 sekian cabang. Kata bid'un dalam bahasa Arab artinya sebuah kata yang mengandung makna 3 sampai 9. Itu namanya bid'un. Ya, bid'un. Ya, sebuah kata yang mengandung makna bilangan antara 3 sampai 9. Ya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya iman itu terdiri dari 70 sekian cabang, bid'un wa sab'una syu'bah. Ini maknanya 70 sekian cabang antara 73 sampai 79 cabang. Ya. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari disebutkan dengan lafaz bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ya sekitar 60 sekian cabang. Kemudian kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Maka cabang iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Dan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan, ya mungkin ada paku kita, ya kita ambil, kita amankan agar tidak ya mengenai kaum muslimin. Ada kaca, ada beling, kita ambil, kita amankan. Ya. Ada hal-hal yang mengganggu jalan kaum muslimin, ya kita amankan. Kita jauhkan dari kaum muslimin. Itu bagian dari keimanan, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan itu cabang terendah dari keimanan seorang hamba. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian kata Nabi yang mulia, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu merupakan satu cabang di antara cabang-cabang keimanan. Ini dalil yang dijadikan ya, asas oleh para ulama untuk membangun akidah mereka dalam menyikapi masalah keimanan. Bahwasanya iman itu terdiri dari 3 perkara. Keyakinan hati yang terkait dengan amalan hati, kemudian amalan lisan, dan amalan anggota badan. Dari mana kita bisa ambil faedah dari hadis di atas? Dari hadis Abu Hurairah di atas, ya bisa kita ambil yang pertama, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang masalah iman, Nabi sebutkan bahwasanya iman itu bercabang-cabang. Ya, kemudian Nabi sebutkan cabang iman yang paling tinggi apa jamaah? Kalimat la ilaha illallah. Qaul, ucapan la ilaha illallah. Maka ini dalil bahwasanya iman mencakup apa? Mencakup ucapan dengan lisan. Ya. Mencakup ucapan dengan lisan kita. An-nutqu bil lisan.
Adapun sabda Nabi yang mulia, wa adnaha imatatul adza 'anit tariq, adapun cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini dalil untuk apa? Untuk menjelaskan bahwasannya amal itu bagian dari keimanan. Karena tatkala kita menyingkirkan gangguan dari jalan dengan apa? Dengan amalan anggota badan kita. Dan Nabi masukkan perbuatan tersebut ke dalam bagian dari cabang-cabang keimanan. Maka ini menunjukkan bahwasannya di antara unsur keimanan adalah al-amalu bil jawarihi wal arkan. Ya, beramal dengan anggota badan. Sedangkan poin yang terakhir yang Nabi sebutkan, tatkala Nabi yang mulia bersabda wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah bagian dari cabang keimanan. Maka ini dalil yang menunjukkan bahwasannya amalan hati, ya, ini pun masuk dalam unsur keimanan. Kenapa? Karena rasa malu itu bagian dari amalan hati seorang hamba. Ya, maka inilah konsep iman menurut ya ahlus sunnah wal jamaah. Menurut ahlus sunnah wal jamaah, bahwasanya iman itu mencakup amalan hati, ya, mencakup ucapan lisan dan amalan jawarih atau anggota badan. Dalil yang lain, jamaah yang Allah muliakan, ya, di antara dalil yang dijadikan hujjah oleh para ulama untuk membangun akidah mereka dalam masalah keimanan adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tatkala datang utusan, ya, dari Abdul Qais, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala mereka hendak pulang, mereka bertanya kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Kata utusan Abdul Qais tersebut, "Ya Rasulullah, inna hadzal hayy min Rabi'ah qad halat bainana wa bainaka kuffaru Mudhar." Ya Rasulullah, sesungguhnya ya kampung ini yang menghalangi antara kami dengan Anda ya Rasulullah untuk belajar Islam dari engkau ya Rasulullah adalah orang-orang kufar dari suku Mudhar, dari kabilah Mudhar. Ya. Mereka menghalangi kami untuk mendatangi engkau ya Rasulullah. Walasna nakhlus ilaika illa fi syahril haram, dan kita tidak bisa berjumpa dengan engkau, datang kepada engkau ya Rasulullah untuk belajar tentang Islam kecuali di bulan-bulan haram. Ya, karena kabilah Mudhar ini di antara kabilah yang memang mereka sangat apa? Yakni menghormati dan memuliakan bulan-bulan haram. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menjelaskan ya tentang bulan-bulan haram, Nabi sebutkan di antara bulan-bulan haram itu Rajab Mudhar. Ya, Rajab Mudhar. Ya, ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan haram dalam Islam. 3 bulan haram datang secara beriringan, yaitu Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Ya. Ini 3 bulan haram yang datang secara beriringan. Bulan ke-11, bulan ke-12 dan bulan pertama. Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-12, Muharram bulan yang pertama. Bulan haram yang keempat bulan apa? Bulan Rajab.
baina Jumada wa Sya'ban. Bulan Rajab yang terletak di antara bulan Jumadal Akhirah dengan bulan Sya'ban. Sekarang kita di bulan apa? Bulan Sya'ban. Ya, sekarang kita di bulan Sya'ban. Bulan yang keberapa jamaah Sya'ban ini? Bulan Sya'ban bulan keberapa dalam penanggalan Hijriyah? Bulan keberapa? Bulan ke-8 jamaah. Bulan ke-8. Masa antum nggak hafal kalender Hijriyah? Ya. Coba kita hitung. Ya, dari bulan yang pertama. Bulan apa namanya? Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal, kemudian Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir, boleh. Ya, Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Kemudian Jumadal Ula. Kemudian Jumadal Akhirah atau Jumadal Tsaniyah, boleh. Ya. Kemudian Rajab. Yang ketujuh Rajab. Kemudian Sya'ban yang ke-8. Kemudian Ramadan yang ke-9. Kemudian Syawal yang ke-10. 11 Dzulqa'dah, 12 Dzulhijjah. Ya. Maka dari 12 bulan ini ada 4 bulan haram yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana amal-amal kebaikan seorang hamba dilipat gandakan oleh Allah di bulan-bulan tersebut, dan juga dosa-dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan pun nilainya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, 4 bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian kata Nabi yang mulia, wa Rajabu Mudhar, dan Rajabnya Mudhar. Ya, Nabi nisbatkan Rajab kepada Mudhar karena suku Mudhar ini memang suku yang sangat konsekuen dalam memuliakan bulan haram, di mana suku-suku yang lain dari kalangan bangsa Arab yang mereka banyak melanggar bulan-bulan haram ini, tapi Mudhar tidak. Ya, Mudhar tidak. Makanya kata utusan tersebut, ya Rasulullah, kita nggak bisa datang kepada engkau, menemui engkau ya Rasulullah, kecuali pada saat bulan-bulan haram. Ya, selebihnya kita dihalangi oleh orang-orang kufar Quraisy, ya, untuk mendatangi engkau ya Rasulullah. Kemudian, ya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, famurna bi syai'in na'khudhuhu anka wa nad'u ilaihi man wara'ana. Kata utusan Abdul Qais tersebut, ya Rasulullah, perintahkan kepada kami, ya, sesuatu yang engkau perintahkan, yang kami ambil darimu ya Rasulullah, untuk kita sampaikan kepada orang lain, kepada kaum kita. Perintahkan kepada kami sebuah perintah, ajarkan kepada kami suatu ajaran yang kemudian akan kami sampaikan kepada orang lain ya Rasulullah. Maka Nabi SAW berkata kepada utusan Abdul Qais, amurukum bi arba' wa anhaakum an arba'. Aku perintahkan kepada kalian 4 perkara dan aku larang kalian dari 4 perkara. Ya. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, al-imanu billah wa syahadat an la ilaha illallah wa aqada yadahu hakadha wa iqamis salah wa ita'uz zakah wa an tu'addu khumusa ma ghanimtum. Kata Nabi yang mulia, aku perintahkan kalian 4 perkara. Yang pertama adalah al-imanu billah wa syahadat an la ilaha illallah. Beriman kepada Allah, mempersaksikan bahwasannya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah,
wa iqamus shalah, wa ita'uz zakah, mengerjakan salat, menunaikan zakat, dan engkau menunaikan 1/5 dari ghanimah yang engkau dapatkan. Ya. Ini 4 perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada utusan Abdu Qais. Ya. Nabi perintahkan mereka untuk beriman kepada Allah. Kemudian Nabi tafsirkan iman itu apa? Ya. Nabi sebutkan bahwasanya di antara makna keimanan adalah seseorang mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bagian dari qaulun bil lisan. Ya. Bagian dari ucapan lisan bahwasanya iman terdiri dari qaulun bil lisan. Nabi perintahkan ya untuk mendakwahkan 2 kalimat syahadat. Mendakwahkan syahadat la ilaha illallah. Kemudian juga Nabi tafsirkan ya dengan mengerjakan salat, menunaikan zakat, kemudian yakni menyerahkan 1/5 dari ghanimah, yang mana ini semua adalah bagian dari amalan anggota badan. Ya, bagian dari amalan anggota badan, mengerjakan salat, menunaikan zakat, ya, kemudian membayarkan 1/5 dari ghanimah kepada Baitul Malil Muslimin. Ini semua bagian dari amalan anggota badan. Ya. Maka ini diantara dalil yang dijadikan oleh para ulama ya untuk menjelaskan bahwasannya iman itu terdiri dari 3 unsur. Keyakinan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan anggota badan. Adapun di antara dalil yang menjelaskan konsep bertambah dan berkurangnya keimanan. Ya, tadi kita bawakan dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya iman terdiri dari keyakinan, ucapan lisan, dan amalan anggota badan. Adapun dalil-dalil yang menjelaskan ya tentang konsep iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, maka banyak sekali dalil yang menjelaskan masalah ini. Di antaranya adalah firman Allah tabaraka wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua. Al-Anfal ayat yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah maka gemetarlah hatinya. Ya, takut hati-hati mereka. Nah, ini diantara parameter keimanan, bahwasanya orang-orang beriman tatkala mereka disebutkan, diingatkan dengan asmaullah azza wajal, diingatkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Ya, karena takut akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka maka bertambah kuat keimanannya. Allah katakan bertambah keimanan mereka tatkala mereka diperdengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadathum imana,
maka semakin menambah keimanan mereka. Ya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ini di antara ciri orang-orang yang beriman. Ya, di antara ciri orang-orang yang beriman. Maka ayat yang mulia ini adalah nas yang sangat tegas, dalil yang sangat tegas yang menjelaskan bahwasannya iman itu bisa bertambah. Ya, bahwasannya keimanan orang-orang beriman itu bisa bertambah. Dalil yang lain, jamaah yang Allah muliakan, di antara dalil yang dibawakan oleh para ulama untuk menjelaskan bahwasannya iman itu bisa bertambah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-124. Surat At-Taubah ayat yang ke-124. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, tentang orang-orang munafikun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apabila diturunkan suatu surat di antara surat-surat Al-Qur'an, maka di antara mereka, yakni al-munafiqun, di antara orang-orang munafik ada yang berkata, memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berkata, ya, karena ingin memperolok-olok agama. Tatkala turun surat, ya, maka mereka berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Ya, siapa di antara kita yang semakin bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Ya, mereka ingin memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seolah-olah mereka menyampaikan bahwasanya surat-surat yang turun kepada Muhammad itu sama sekali nggak menambah iman kita. Ya, tidak menambahkan keimanan kita. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang karakter al-mu'minin, karakter orang-orang beriman. Berbeda dengan karakternya orang-orang munafikun. Orang-orang munafik mereka tidak bertambah imannya dengan sebab turunnya Al-Quran kepada mereka. Tapi orang-orang beriman tidak. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah keimanan mereka dan mereka merasa gembira dengan turunnya surat, dengan turunnya Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga nas yang sangat tegas yang menjelaskan bahwasannya keimanan itu bisa bertambah. Ya, orang-orang beriman semakin bertambah keimanan mereka, semakin kuat iman mereka tatkala diturunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang-orang beriman semakin bertambah keimanan mereka tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan dalil-dalil yang lain yang sangat banyak. Ya, gak mungkin kita baca satu persatu, ya, dalil-dalil tersebut. Ya, antum bisa cek nanti. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya iman itu bisa bertambah dan berkurang, apa yang dibawakan oleh Imam Bukhari yang sudah kita sampaikan di awal, ya, seperti surat Al-Kahfi ayat ke-13, kemudian surat Al-Mudaththir ayat yang ke-31, dan surat Al-Maidah ayat yang ke-3. Ya, dengan dua ayat yang kita bacakan tadi. Ini sebagian kecil
dari dalil-dalil ya dari Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan bahwasannya iman seorang mukmin itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya. Jadi iman kita itu tidak stag, ya. Tidak konstan, tapi kadang naik dan kadang turun. Dan naiknya iman dengan kualitas amal saleh kita. Semakin seorang hamba banyak beramal saleh, banyak berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin bertambah keimanannya. Ya. Dan keimanan seorang hamba akan turun dengan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim ya, tatkala menjelaskan tentang definisi keimanan, beliau sebutkan, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-iman qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarihi wal arkan, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Ya. Kata beliau, iman adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, amalan dengan anggota badan, akan bertambah dengan mentaati Ar-Rahman dan akan berkurang dengan mentaati syaitan. Ya. Iman seorang hamba semakin bertambah tatkala dia taat kepada Ar-Rahman, tatkala dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman kita akan berkurang tatkala kita mentaati syaitan, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini jemaah yang Allah muliakan. Konsep iman menurut ahlu sunnah wal jamaah, karena di sana ada sebagian firqah yang menyimpang dari ya akidah yang benar dengan meyakini ya bahwasanya iman itu hanya sebatas keyakinan hati, ya hanya sebatas yakni keyakinan hati. Ya cukup seseorang hatinya yakin, meskipun apa yakni amalannya bertentangan ya dengan apa yang Allah perintahkan, maka dia mukmin yang sempurna keimanannya. Maka ini mazhab Murji'ah. Ya mazhab orang-orang Murji'ah yang mereka yakni memisahkan antara iman dengan amal. Ya tatkala seseorang meyakini ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mukmin yang sempurna keimanannya. Ya. Sebagian firqah yang lain mereka mengatakan bahwa seorang itu dikatakan mukmin ya tatkala sudah mengucapkan dengan lisannya. Ya cukup dia mengucapkan dengan lisannya. Meskipun amalannya jauh dari keimanan, maka dia seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Tapi Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah berpendapat bahwasanya iman itu terdiri dari 3 unsur. Keyakinan yang benar diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Ya, dan ini keyakinan yang sahih ya tentang masalah iman yang dibangun di atas dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Tapi ini yang bisa kita bahas jamaah yang Allah muliakan dari pembahasan kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullahu taala untuk pembahasan poin yang ke-25. Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang.